Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Effendi dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini kami akan mencoba untuk mempresentasikan sebuah penelitian yang berjudul pendekatan banding gramatika dalam pembelajaran bahasa Inggris di perguruan tinggi dengan menggunakan model pengembangan AD. Nah, latar belakang yang mendasari penelitian ini yang pertama, mahasiswa non bahasa memiliki kebutuhan pembelajaran yang berbeda-beda karena dari pembelajaran bahasa Inggris ini mereka dipengaruhi oleh bahasa ibu mereka. Yang kedua, kebutuhan pembelajaran bersifat aplikatif dan kontekstual karena dalam pembelajaran ini kami juga menyisipkan role play. Yang ketiga, pendekatan banding gramatika menjembatani pemahaman gramatika dan komunikasi praktis. Penerapan pendekatan banding gramatika ini menghubungkan pengetahuan gramatikal dasar dengan keterampilan komunikasi. Pengetahuan gramatikal dasar ini biasanya dipengaruhi oleh, kalau dalam bahasa Inggris, tenses. Jadi ada simple, ada present tense, ada past tense, ada future tense. Dan ini nanti diaplikasikan dalam keterampilan komunikasi mereka supaya bisa menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Yang kedua, meningkatkan kesiapan mahasiswa non bahasa menghadapi tantangan akademik dan profesional. Karena di dunia akademik mereka juga dituntut untuk menguasai dan memahami bahasa Inggris baik secara written maupun secara oral. Yang ketiga, menyesuaikan pendekatan pengajaran bahasa Inggris sesuai dengan mahasiswa. Bagaimana pendekatan banding gramatika yang didukung oleh model tadi ini? Pendekatan banding gramatika ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris di kalangan mahasiswa non jurusan bahasa Inggris di pendidikan tinggi. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, mengkaji penerapan banding gramatika dalam pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, menggunakan pendekatan sistematis dan model AD. Yang ketiga, subjek dari penelitian ini yakni mahasiswa semester 1 prodi D3 Manufaktur Fakultas Vokasi di Universitas 17 Agustus Surabaya. Untuk metodologi penelitian kami menggunakan metodologi pendekatan kualitatif karena di sini berorientasi pada makna dan interpretasi, yang mana data utama merupakan hasil wawancara dan deskripsi materi pembelajaran. Untuk data pendukung ada RPS, data demografis mahasiswa, yang mana dengan adanya data demografis mahasiswa ini dipengaruhi oleh sejauh mana mahasiswa ini pernah belajar bahasa Inggris sebelumnya, baik secara formal selama mereka di sekolah maupun secara informal ketika mereka melakukan kursus sebelumnya. Nah, untuk kodifikasi ada 6 klaster. Yang pertama, pemahaman mahasiswa terhadap pendekatan banding gramatika dengan kodifikasi P1. Yang kedua, dampak pendekatan banding gramatika dengan kodifikasi P2. Yang ketiga, relevansi dengan kebutuhan mahasiswa non bahasa dengan kodifikasi P3. Yang keempat, keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran dengan kodifikasi P4. Yang kelima, persepsi mahasiswa terhadap penerapan pendekatan dengan kodifikasi P5. Dan yang terakhir, hambatan dan tantangan dalam penerapan pendekatan dengan kodifikasi P6. Untuk desain instruksional AD ada 5. Yang pertama analisis, kedua desain, yang ketiga development, yang keempat implementation, dan yang terakhir evaluation. Untuk tahap analisis sendiri, untuk subjek mahasiswa semester 1 D3 Manufaktur di UNTAD dengan bahasa dominan yang dipakai oleh mahasiswa yakni bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Dari hasil kuesioner itu pemahaman mahasiswa menandakan bervariasi. Yang kedua, pendekatan cukup membantu, pendekatan ini cukup membantu. Yang ketiga, sangat relevan dan menarik. Hambatannya, waktu memahami cukup. Nah, informasi subjek penelitian tersebut dari yang saya paparkan sebelumnya, dari kodifikasi P1 sampai P6 untuk pemahaman P1, sebagian mahasiswa memahami inti pendekatan banding gramatika dan sebagian tidak, jadi ada 50-50 lah. Untuk dampak di P2, yang pertama pendekatan banding gramatika cukup membantu mahasiswa memahami struktur gramatika sementara bahasa Inggris dengan bahasa yang mereka gunakan sehari-hari ataupun bahasa yang dia kuasai.
Yang kedua, pendekatan banding gramatikal cukup memudahkan mahasiswa memahami kaidah bahasa Inggris, baik dalam konteks tulis menulis maupun verbal. Untuk kodifikasi relevansi P3, pendekatan banding gramatikal cukup relevan dengan kebutuhan sebagaimana mahasiswa prodi non bahasa. Untuk kodifikasi yang keempat, partisipasi P4, pendekatan banding gramatikal cukup menarik sehingga membuat mahasiswa akan terlibat aktif dalam memahami struktur bahasa. Yang kelima, persepsi kodifikasi P5, pendekatan banding gramatikal cukup jelas memberikan penjelasan tentang pendekatan gramatikal setiap bahasa. Yang kedua, pendekatan ini lebih membuat perkuliahan lebih terstruktur. Untuk hambatan dan tantangan di kodifikasi P6, memahami bahasa Inggris relatif lama apabila menggunakan pendekatan ini karena waktunya lama. Untuk tahap desain, tahapan inti pembelajaran yang ditembakkan dalam tahapan desain ini refleksi dan kilas balik, yang bertujuan untuk melakukan kilas balik terhadap materi sebelumnya. Sedangkan untuk demonstrasinya di gramatika bandingnya, tahap teoritiknya bertujuan untuk memberikan gambaran banding antara L1 atau First Language Acquisition dengan L2 atau Second Language Acquisition dalam hal struktur bahasa. Misalkan struktur bahasa yang ada di bahasa Indonesia itu berbeda dengan struktur bahasa Inggris. Nah, ketika menggunakan role play untuk tahap praktik bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikatif mahasiswa, meningkatkan kosakata dan berlatih merangkai kalimat dan ekspresi sana. Untuk tahap development, pengembangan materi, integrasi banding gramatika dalam topik komunikasi, contoh describing people dengan simple present, telling past event dengan simple past, planning for future dengan future tense. Tahap implementation, materi pengayaan bersifat lengkap, dengan mahasiswa diajak mengidentifikasi aspek gramatika dari bahan ajar utama, serta fleksibilitas dalam pengaplikasiannya. Untuk tahap evaluation, evaluasi dilakukan setelah role play. Fokusnya adalah untuk penyusunan ekspresi sederhana setelah mereka melakukan role play, sehingga mereka bisa dan mampu untuk membangun komunikasi dan bisa menggunakan variasi kosakata, serta pencatatan hasil untuk perbaikan pengajaran. Nah, persepsi terhadap gramatika di sini untuk non bahasa cenderung anggap gramatika kompleks karena mereka membandingkan antara struktur bahasa Inggris ini dengan struktur bahasa ibu mereka, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Penyebabnya perbedaan struktur bahasa yang berbeda baik dari bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa. Yang kedua, metode pengajaran yang membosankan ini bisa jadi dari tenaga pengajarnya. Yang ketiga, kurangnya motivasi dan paparan kepada para mahasiswa. Solusinya adalah menggunakan banding gramatika atau role play. Nah, yang pertama membantu memahami gramatika dalam konteks. Konteksnya seperti apa dalam penggunaan bahasa tersebut. Nanti dibandingkan antara struktur bahasa yang digunakan dalam bahasa Indonesia dengan struktur yang digunakan dalam bahasa Inggris. Atau yang kedua, mendorong growth mindset serta menyeimbangkan antara teori dan praktik. Kesimpulannya, banding gramatika ini sangat efektif untuk mahasiswa non bahasa karena mereka diajak untuk belajar bersama dengan metode yang menarik ketika menggunakan role play dan memperbandingkan antara struktur bahasa ibu mereka dengan struktur bahasa Inggris. Metodologi ADI ini membantu merancang pembelajaran terstruktur, baik struktur kebahasaan maupun cara mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga, perlu dukungan berkelanjutan dari kurikulum dan dosen. Cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan dalam presentasi penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.